Pilpres mendatang sudah dipastikan bakal diikuti 3 pasang, Anies Caimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Nah, rakyat Indonesia ini sudah kepincut dengan cara kerja Jokowi. Kira-kira bagaimana merealisasikan janji kampanye dulu? Mulai dari tol laut, kartu-kartu, mengkoneksikan Jawa dengan tol, lalu membangun infrastruktur ketahanan pangan, dan masih banyak lagi. Tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja Presiden berada di level atas. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Lantas, dari 3 capres yang sudah ditetapkan KPU, kira-kira siapakah yang paling layak meneruskan kepemimpinan di Indonesia? Pasangan Anies Caimin diusung oleh Koalisi Perubahan dengan partai pendukung Nasdem, PKB, dan PKS. Sulit publik untuk percaya mereka meneruskan apa yang sudah diletakkan Jokowi. Selain mereka mengusung tagline perubahan, salah satu program Jokowi yang malah mendapat penolakan Anies Caimin adalah IKN, Ibu Kota Negara. Pada awal masa pencapresan, di berbagai kesempatan Anies terlihat ragu bersikap, kadang mendukung IKN dan kadang menolaknya. Jelang pendaftaran capres, sikap tegas kemudian diambil. IKN mendapat kritikan tajam oleh mantan gubernur Jakarta itu. Mulai IKN hanya menguntungkan ASN. Pengesahan UU IKN tak melibatkan publik. IKN mengakibatkan ketimpangan pembangunan dan kritik-kritik lain. Bahkan dalam debat capres, Anies menegaskan jika IKN itu tidak menyelesaikan masalah Jakarta. Termasuk menyebut IKN sebagai bentuk ketidakadilan. Ya, saat masih banyak sekolah rusak, jalanan rusak, pertumbuhan ekonomi antar wilayah timpang, kemudian usia acara debat, hampir nggak ada klarifikasi atau penjelasan dari Nasdem dan PKB, 2 partai pendukung pemerintah sekaligus mendukung kepindahan ibu kota. Diamnya kedua partai menegaskan jika sikap mendukung pemerintah hanya tinggal cerita. Lalu bagaimana dengan Koalisi Indonesia Maju, koalisi gemuk yang mengusung Prabowo Gibran? Di banyak kesempatan, Prabowo menegaskan mereka akan meneruskan program-program Jokowi. Banyak rakyat terlena dengan adanya Gibran di sana. Jadi garansi bahwa kebijakan Jokowi tidak akan berhenti. Sebagian pihak menilai melancarkan wali kota Solo jadi pendamping Prabowo ini bukan hanya mengubur mimpi Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa maupun Ridwan Kamil sebagai cawapres Prabowo, tapi juga memaksa banyak partai merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Menempatkan Kaisang sebagai ketua umum PSI, mengubah aturan MK soal batas usia cawapres. Apalagi ya, menggiring relawan mendukung Prabowo Gibran sebagai upaya kepala negara meyakinkan publik, nah merekalah yang direstui menggantikan. Tapi, apakah benar mereka bakal jadi the next Jokowi? Kira-kira siapa yang bisa menjamin sehari usai dilantik Presiden, Prabowo masih mendengar nasihat Jokowi? Sikap Jokowi yang suka belusuan, menemui rakyat di hening malam, kemudian turun dari mobil dinas untuk bersalaman dengan rakyat kecil, lalu memantau berbagai perkembangan proyek, apakah mungkin dikerjakan oleh Prabowo? Bagaimana dia melakukan itu semua? Lihatlah, berapa usianya kini? 72 tahun. Sedangkan saat ini Jokowi baru 63 tahun. Kapan Prabowo mau masuk pasar, ikut menanam padi di sawah, menemui nelayan dengan bau amisnya, atau masuk dan makan bersama dengan buruh pabrik? Kira-kira bersediakah Prabowo kalau bagasi mobil dinasnya diisi buku, kaos, beras, atau barang yang bisa diberikan pada rakyat saat dia melakukan kunjungan di berbagai daerah? Jangankan barang, kapan Prabowo berhenti di perjalanan dinasnya hanya untuk menyapa rakyat
yang mencegatnya di jalan. Kita bisa saksikan sendiri, pengawalan Prabowo jauh lebih ketat dibandingkan pengawalan presiden. Bagaimana rakyat bisa bersalaman, kemudian bersuah foto, atau sekedar menyapa? Yang aktif turun ke bawah memang cawapres Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Namun apakah dia yang bisa memutuskan kebijakannya kelak? Enggak. Cara Gibran juga tidak sama persis dengan ayahnya, terutama sikap bagaimana ketika berkomunikasi dengan rakyat. Pada musim Covid, di sebuah kesempatan berkeliling, Wali Kota Solo justru mengenakan masker lidah terjulur dan dia menemui orang-orang lebih tua usianya. Atau ketika Pas Pampres melakukan kesalahan dan menggunakan masker, Gibran dengan arogan menarik masker hingga putus talinya. Dengan dalih masih menjadi pejabat publik, Prabowo Gibran mendeklar mengurangi kampanye. Padahal itu jadi upaya mengurangi kesalahan agar kejadian salah ucap asam folat jadi asam sulfat terulang kembali. Nah, bila musim kampanye saja mereka malas menemui para pendukungnya, bagaimana seandainya mereka terpilih? Apa tidak makin lupa dan jauh dengan rakyat? Yang paling pas menggantikan Presiden Jokowi tentu saja pasangan Ganjar Mahfud. Kita lihat, baik waktu menjabat gubernur atau jadi capres sekarang ini, beliau tidak hanya rajin menemui semua elemen masyarakat, melakukan dialog, kemudian mudah didekati, pengawalan tidak ketat. Ini persis sama dengan kondisi Jokowi di 2014 maupun 2019. Pasangan yang diusung PDIP, P3, Hanura maupun Perindo ini sudah menyatakan tetap meneruskan kebijakan yang sudah dijalankan Jokowi. Bukan saja tentang hilirisasi, dukungan pada UMKM, kepedulian pada petani, lalu ketahanan pangan, juga industri kreatif, termasuk di dalamnya memastikan IKN akan diteruskan hingga terwujud. Siapa bisa membantah? Di tangan Ganjar Mahfud, program-program Jokowi tidak akan lanjut? Ganjar Mahfud bukan pendendam, bukan orang yang bekerja demi kelompoknya. Mereka akan berbuat adil bagi semua pihak. Lantas mengapa ada narasi seolah-olah mereka melawan Jokowi? Narasi itu dibuat oleh pihak-pihak yang ketakutan, yang khawatir, yang merasa was-was. Penegakan hukum bakal tidak pandang bulu. Yang mereka mesti memenangkan Prabowo Gibran, adanya Mahfud MD di sebelah Ganjar. Dia pendekar hukum yang patuh dan taat, serta memperjuangkan hukum setegak-tegaknya. Tentu kita semua tahu berbagai rasa sanksi dan ragu penegakan hukum sirna bila Profesor Mahfud MD sudah campur tangan. Jadi jika ada narasi bahwa Prabowo Gibran yang bisa melanjutkan Jokowi, sejatinya itu hanya kamuflase, pengalih isu, agar para perampok duit negara tetap aman hingga kapanpun.